sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Laksono dan Sony. Oke, kembali lagi kita berada di mobil, pengen ngobrol-ngobrol lagi. Mau kemana toh ini? Mau beli keranjang buat di minimarket. Keranjangnya udah lama, jadi mau beli yang baru, mau beli beberapa rak lagi. Oke. Kali ini kita akan ngobrol masalah 3 hal yang bisa menaikkan omset toko. Bisa menaikkan omset toko. Intinya kan kita pengen ya pendapatan toko itu semakin banyak. Salah satunya ya caranya omsetnya biar semakin bertambah. Nah, kalau kami ngobrol itu omset toko itu bisa ditambah dengan cara 3 hal. Yang pertama adalah menambah jumlah pengunjung yang datang. Jadi intinya Itu yang paling pokok itu. Paling pokok itu adalah bagaimana caranya pengunjung datang ke toko kita. Bisa pengunjung itu bisa pengunjung pelanggan lama atau pelanggan baru. Pelanggan lama kan udah datang ke kita, ngapain kita? Nah, kalau udah datang ke kita ya bagaimana caranya dia datang ke toko kita setiap hari itu bisa 2 kali, 3 kali. Atau bisa juga menambah pengunjung yang belum pernah ke tempat kita datang ke tempat kita. Caranya gimana ini? Ya, intinya bagaimana caranya kita menarik pengunjung lebih banyak ke toko kita. Itu dulu faktor utama yang harus dilakukan adalah menarik pengunjung datang ke tempat kita. Caranya yang pertama seperti yang kita tahu adalah orang itu kadang itu mau membeli sesuatu produk itu salah satu faktornya adalah kemasan. Kemasannya menarik, sampul bukunya menarik. Nah, sama dengan toko kita, bagaimana cara orang mau datang adalah dengan cara ya tampilan toko kita harus menarik. Dilihat dari depan itu kalau orang lewat atau orang lagi berhenti di depan toko kita itu langsung itu kok tokonya menarik ya, dia mau untuk mampir beli di toko kita. Jadi tampilan itu harus menarik dulu. Tampilannya bersih, terlihat rapi dari depan toko ya, semua terlihat rapi, orang pasti pengen coba untuk mampir. Coba mampir mungkin sekedar beli minum sambil nongkrong atau sambil nunggu apa. Nah, tampilannya menarik dulu. Kalau udah menarik ya pasti orang mau datang. Cara yang kedua untuk menarik pengunjung adalah terutama untuk pengunjung yang baru, biar mereka mau belok ke toko kita adalah kita kasih wow factor di depan toko kita. Misalkan kita tulis promo murah gula harga sekian. Nah, di depan toko ditulis pengumuman seperti itu. Nah, khusus hari ini belanja seperti itu. Jadi akhirnya orang yang biasanya tidak beli ke kita atau sekedar lewat itu akhirnya nengok, loh kok menarik ya, wow kok menarik ya, akhirnya dia mau mencoba untuk datang. Nah, tadi sempat dibahas kalau pengunjung itu pengunjung baru dan pengunjung lama. Nah, kalau pengunjung lama bagaimana caranya mereka datang ke toko kita itu lebih dari 1 kali setiap hari. Kita bisa, kemarin di video sebelumnya juga ada bagaimana menganalisa laporan penjualan di program kasir tuh. Nah, itu salah satu trik yang bisa dipakai untuk mendatangkan mereka lebih dari 1 kali adalah dengan memberikan promo 2 jam saja. Jadi setelah kita analisa kemarin kan ternyata pengunjung di jam
12 sampai jam 2 siang itu adalah pengunjung paling sedikit di toko kita. Jadi bisa dicoba, kita kasih promo di 2 jam itu. Akhirnya mereka akan memaksakan diri untuk belanja di jam tersebut. Nah, memaksa diri untuk belanja di jam tersebut. Jadi akhirnya siang-siang dia akan datang ke toko kita untuk belanja. Nah, apakah dia belanjanya akan hanya siang juga? Hanya siang toh, enggak juga. Biasanya mereka akan datang lagi di sore hari atau malam harinya, pada saat suaminya yang kerja sudah pulang, pada saat anaknya sudah ada di rumah. Mereka gabut, pengen nyari cemilan, pengen nyari jajan, akhirnya belanja lagi. Nah, dengan itu kan akhirnya mereka datang ke toko kita 2 kali. Buat ngabisin uangnya. Buat ngabisin uangnya. Nah, itu cara yang pertama nambah omset adalah bagaimana caranya pengunjung datang ke toko kita. Caranya tadi apa aja tadi, Pak? Tadi tampilannya dibikin menarik, terus kasih wow factor di depan. Terus yang ketiga, kasih promo yang menyebabkan mereka datang lagi ke toko kita. Ada lagi, mungkin kita menambahkan servis, maksudnya pelayanan. Jadi selain kita jualan barang ya, kita juga jualan jasa untuk kayak apa yang non produk non selling ya kemarin. Bisa. Nah, jadi juga menambah pelanggan datang yang sebenarnya itu bukan pelanggan ya, cuman pelanggan transfer, tapi karena nengok ada yang menarik atau apa gitu, akhirnya belanja juga. Itu sih. Bisa juga. Jadi mereka sebenarnya butuhnya hanya transfer. Atau apa. Kalau haus akhirnya hampir ya, ke Shopee sambil terus minum. sambil nunggu anaknya kok pengen es krim, ya beli es krim. Iya, gitu. Itu adalah cara menarik pengunjung datang dulu ke toko kita. Nah, cara untuk menaikkan omset yang kedua adalah, kan pengunjung udah datang nih. Cara yang kedua adalah bagaimana cara mereka membelanjakan uangnya itu lebih banyak. Nah, untuk menambah omset, dia harus belanja. Kalau udah datang harus belanja yang banyak. Dia menghabiskan uang lebih banyak di toko kita. Gimana caranya itu? Nah, caranya bisa banyak tips dan triknya. Misalkan ini kita kasih program poin pelanggan. Jadi belanja minimal 50.000 dia dapat 1 poin. Atau misalkan belanja Dia langsung 100.000 dapat hadiah langsung. Jadi ketika dia cuma belanja 30.000 karena tertarik hadiah 50.000 dapat emuk loh. Nah, akhirnya dia membelanjakan lebih yang sebenarnya mereka tidak begitu butuh amat. Tapi karena tertarik dengan promonya, mereka akan membelanjakan lebih banyak. Jadi kuras uang pelanggan dengan cara promo-promo seperti itu. Jadi kan sebenarnya banyak kita dapat dari program dari sales atau distributor itu sebenarnya banyak yang ngasih hadiah mug, ngasih hadiah tempat makan atau apapun itu, kaos dan segala macam. Lebih baik kalau itu dibalikan ke pelanggan buat biar mereka belanja lebih banyak di toko kita. Intinya itu kita juga gratis, nggak Kita juga nggak mengeluarkan jasa. Nah, kemarin pas waktu kami bersih gudang, ternyata ada 1 kardus penuh itu isinya mug. Kita bingung lah, ini mug dari mana gitu ya. Ya wes lah, itu aja kasih ke pelanggan. Lagian kalau kita nanti juga ngumpul lagi. Kalau kita pakai mug segitu banyak ya buat apa? Paling cuma 1-2 sudah cukup. Nah, itu balikin aja ke pelanggan. Misalkan mereka belanja 100.000 dapat gratis mug itu 1 atau 50.000 ya terserah. Pasti mereka akan senang. Dan akan bilang ke tetangganya, bilang ke temannya, ada suka aja. Di sana ada gratisan ini, ada gratisan ini. Akan menguras uang mereka lebih banyak. Jadi caranya yang kedua adalah bagaimana cara mereka berbelanja lebih banyak di toko kita. Berbelanja uangnya yang dikeluarkan lebih banyak.
Itu bisa dengan cara tadi, poin pelanggan, hadiah langsung, bisa lagi dapat voucher segala macam, itu bisa. Jadi intinya dia bisa menghabiskan uangnya di toko kita lebih banyak dari biasanya. Itu cara untuk meningkatkan omset yang kedua. Cara yang ketiga adalah bagaimana kalau dia sudah datang, dia sudah mengeluarkan uang lebih banyak, kita paksa mereka untuk membeli jumlah barang lebih banyak. Jadi bukan uangnya ya, jumlah barangnya lebih banyak. Caranya misal beli 2 gratis 1. Sebenarnya dia butuh 2, butuhnya cuma 1, akhirnya mumpung ada gratisan ya, akhirnya beli 1 lagi. Atau misalkan dipakai program bundling. Jadi kalau beli 2 ini nanti dapat gratis barang item lain 1 gitu. Nah, barangnya didapat dari mana? Ya sebenarnya bisa didapat dari subsidi silang. Subsidi silang itu dari, ya kalau kita dapat program dari sales atau distributor, kita dapat kelebihan, misalkan belanja 12 gratis 1 atau belanja, kadang kan kita bisa promo di Alfamart dan Indomaret yang dapat tembus murah. Nah itu bisa, barang-barang seperti itu bisa dijadikan untuk bundling barang biar mereka belinya lebih banyak. Misalkan kalau beli 2 gratis 1 itu terlalu mepet profitnya, ya bikin aja beli 5 gratis 1, pasti masih ada yang tertarik. Intinya bagaimana mereka belanja lebih banyak. Atau kayak mie gitu, kalau beli harganya beda. Kalau beli satu harga 2.500, beli 5 harga 2.000 misalkan. Nah itu kan pasti lebih menarik. Jadi mereka akan belanja barangnya lebih banyak. Yang sering itu biasanya produk baru yang ditawarkan sama sales distributor. Kalau dia ngeluarkan produk itu biasanya dia promo juga. Nah itu kita kembalikan, jangan diambil sendiri, kita kembalikan lagi ke pelanggan. Bisa untuk produk itu sendiri atau dibundling dengan produk lain, yang sekiranya produk lain itu kita juga dapat keuntungan. Misal kita belanja produk itu dapat untung sekian banyak gitu ya, terus dibanding dari situ kan akhirnya ketemunya promo itu tidak memberatkan kita sebagai, ya nggak keluar biaya marketing gitu. Untuk promosi. Oh iya, tambah satu lagi, kan itu tadi kan tiga caranya sebenarnya membuat mereka datang ke toko kita, membuat mereka mengeluarkan uang lebih banyak. Yang ketiga, bagaimana caranya dia membeli jumlah barang yang lebih banyak. Nah, hal ini kita tahu caranya adalah seperti itu. Cara dan ide ini sebenarnya sudah banyak orang tahu caranya, cuman realisasinya, eksekusinya itu yang susah. Jadi kadang males gitu ya, atau tidak konsisten untuk melakukannya. Nah, sebenarnya cara paling mudah adalah ya kita komunikasikan di sosial media, sebenarnya paling gampang. Media yang menarik, misalkan sekarang paling gampang ya kita pakai TikTok aja. Di situ sudah kita rekam videonya, sudah ada musiknya, durasinya juga di status WhatsApp itu kan bisa video itu 30 menit ya. Wes kita bikin 30 detik itu ya kita maksimalkan. Kalau foto itu hanya 6 detik. Kalau video bisa 30 detik. Nah, mendingan video. Orang kadang kalau melihat video itu enggak kerasa kok mereka sudah membuang waktunya 30 detik untuk melihat status kita itu. Jadi ya kemas saja yang menarik, pakai musik yang menarik, pakai penjelasan yang menarik. Itu yang penting itu jangan terlalu ngoyo. Ayo sis, kalau beli di sini kita ada. Males. Itu orang melihatnya juga sudah males. Jadi komunikasikan ketiga cara untuk menarik pelanggan, nambah omset tadi itu komunikasikan melalui media sosial, bisa dari WhatsApp atau bisa dari Facebook. Nah, dari situ kan kita punya idenya, tapi bagaimana caranya idenya itu bisa tersampaikan ke mereka, ke orang-orang yang ada di sekitar toko kita. Itu sih kalau
dari orang kami. perusahaan besar aja menggunakan itu ya, kayak misalnya di TikTok apa namanya, Ya, perusahaan-perusahaan bahkan besar. perusahaan-perusahaan besar atau rintisan-rintisan besar kayak ya jualannya sekarang yang lagi getol di TikTok itu adalah es teh Indonesia. Nah, es teh Indonesia itu kontennya sangat menarik. Jadi dia itu mancing sebenarnya. Dia kan rintisan baru, ya apa namanya? Produk baru. Startup baru gitu, franchise namanya es teh Indonesia. Yang kemarin bikin mereka viral adalah pada masa pandemi ini mereka semua karyawannya pakai seragam es teh Indonesia. Mereka itu membeli semua dagangan minuman kompetitor mereka juga. Membeli semua dagangan kompetitornya dan ngasih statement bahwa di masa pandemi ini kita harus saling support satu sama lain termasuk dengan kompetitor kita. Nah, di situ mereka narik simpati. Netizen ngasih jempol ke mereka, bagus. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu adalah strategi marketing mereka. Mengambil hati netizen dengan cara seperti itu. Terlepas dari niatannya itu benar atau salah. Yang jelas namanya dia pasti akan naik karena postingan itu akhirnya diviralkan oleh netizen. Tuh. Nah, intinya ya kita punya ide, sampaikan ide ini ke konsumen melalui apapun, bisa status WA, bisa Facebook atau papang tulisan di depan. Jadi kemarin ada sebuah quote yang menarik sebenarnya, istri saya juga sudah saya bilangin, jangan takut sama kemajuan teknologi, pelajari saja. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat SRC di sini masih banyak yang mengeluh, aduh Pak aku gaptek, aduh Pak aku nggak iso kalau masalah aplikasi-aplikasi, aku nggak bisa kalau masalah ini, ya kita nggak akan bisa maju. Kemajuan teknologi itu tidak bisa kita tolak, itu akan terus bergulir terus. Kalau kita nggak mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ya kita bakalan tertinggal. Gitu pesan moral hari ini. Ada tambahan Bu? Udah cukup sih, itu juga jadi PR buat saya juga ya. Jadi kita sama-sama belajar juga. Saya juga masih belajar untuk apa namanya, promosi ke medsos lebih diperbagus lagi, banyak lagi seperti itu. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa berarti 3 hal yang bisa menambah omset toko kita. Yang pertama itu adalah lebih banyak tarik pengunjung datang ke toko kita. Yang kedua, habiskan uang pengunjung kita lebih banyak di toko kita. Yang ketiga, jual barang lebih banyak ke mereka. Jadi biar bagaimana caranya mereka beli barang itu lebih banyak ke kita. Nah, ketiga itu harus dikemas dan disampaikan ke pembeli atau calon konsumen kita melalui media promosi yang tepat. Bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook, itu aja sih. Ya, soalnya kalau kita program kita bagus tapi nggak ada yang tahu, sama saja percuma. Ya percuma, betul. Oke, itu aja dari kami. Kalau ada masukan, pertanyaan, saran silahkan komen di bawah. Kalau misalkan ada apa lagi yang kita bahas, boleh. Apa lagi boleh. Usul nanti silahkan. usul. Kayak kemarin aja Ya. ada yang minta Mas tur keliling toko dong, sudah. Ya. Terus kemarin Mas caranya bikin label dong, sedang saya bikin. Jadi ada juga yang pengen Mas caranya bikin label itu gimana yang bisa menarik. Oke, itu sudah saya bikin. Nanti insya Allah beberapa hari lagi akan tayang. Komen aja, minta pengen sharing masalah apa, kami pasti, kalau kami tahu pasti akan dengan senang hati sharing ke kalian semua. Dadah. Semoga bermanfaat.